Hai guys, akan ada deadline debt ceiling Amerika di tanggal 1 Juni. Kalau misalnya Amerika tidak menaikkan batas hutangnya, maka bisa terjadi default dan akan berdampak sangat buruk kepada ekonomi dan pasar. Kita akan lihat apa yang sudah Amerika lakukan mengenai debt ceiling ini, dan ada juga alasan kenapa Bitcoin kemarin-kemarin itu mengalami penurunan. Kita akan lihat analisa on-chain ini. Dan seperti biasa juga, technical analysis Bitcoin, Ethereum Bitcoin, Bitcoin dominance, indeks saham Amerika, indeks mata uang dolar, dan analisa Bitcoin secara jangka panjang. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Mengenai deadline debt ceiling di tanggal 1 Juni ini, kalau misalnya batas hutang ini tidak dinaikkan, maka Amerika mungkin tidak bisa membayar cicilan hutang yang harus mereka bayar, dan operasional pemerintahan Amerika Serikat mungkin tidak bisa bekerja lagi atau tidak bisa berjalan. Dari kedua partai utama di Amerika Serikat, tampaknya mereka sudah mencapai persetujuan mengenai bahwa mereka akan menaikkan debt ceiling Amerika. Sebelumnya itu pernah kena debt ceiling ini yaitu di bulan Januari kemarin, tetapi Departemen Bendahara Amerika mengambil langkah-langkah yang spesial dengan memotong pembelanjaan mereka secara jangka pendek agar mereka bisa membayar operasional mereka. Dari tweet Joe Biden sendiri di tanggal kemarin, kalau misalnya terjadi default, maka ini bisa mengakibatkan resesi dan mengakibatkan banyak pekerjaan yang hilang. Dia akan berusaha mencegah hal ini. Dia sendiri yakin kalau leader-leader Kongres ini akan mencapai persetujuan mengenai budget dan Amerika tidak akan default. Kalau misalnya default ini terjadi, maka ini bisa menaikkan biaya keluarga dan menghancurkan dana pensiun. Kongres telah memvoting untuk mencegah default ini terjadi 78 kali sejak tahun 1960, dan kali ini seharusnya tidak berbeda. Biasanya memang Demokrat itu akan menaikkan debt ceiling sehingga mereka bisa membayar operasional mereka, tetapi kita harus menunggu persetujuan dari pihak yang lain agar bisa memantapkan kalau mereka akan menaikkan debt ceiling ini di tanggal 1 Juni ya teman-teman. Kita lihat juga kalau misalnya mereka berhasil menaikkan debt ceiling ini, maka ini akan sangat bullish sekali untuk market. Itu artinya mereka harus memprint lebih banyak uang lagi untuk membayar operasional mereka. Biasanya sih mereka akan menaikkan debt ceiling ini, dan kita akan tunggu berita selanjutnya. Dan ini mungkin bisa menjadi alasan kenapa Bitcoin itu turun kemarin dari 27 ribuan itu sampai ke 26.800, di mana ada miner outflow yang terjadi. Ini adalah analisa dari IT Tech. Jadi miner-miner yang sudah memining Bitcoin, mereka menyimpan dan itu namanya reserve. Jadi kalau misalnya reserve itunya tinggi, berarti mereka sedang banyak menyimpan Bitcoin. Kalau misalnya miner outflow ini muncul, maka mereka berarti kemungkinan akan menjual Bitcoin-nya. Ada indikasi kalau mereka memasukkan 1.750 Bitcoin ke Binance. Reserve-nya itu berkurang, mengindikasikan ada selling pressure dari miner. Kita lihat di chart warna merah ini, ada spike yang besar ke atas. Ketika chart ini muncul, harga itu masih 27.200-an, tetapi harga sekarang itu berada di 26.800-an ya teman-teman. Ada dua candle 4 jam yang tebal, itu dari 27.500 sampai ke 26.300. Kemudian kita bounce dari situ. Di time frame daily untuk Bitcoin sendiri, harga Bitcoin itu masih bertahan di atas daerah 26.500, jadi dia tidak melakukan breakdown daripada 26.500 tersebut. Itu merupakan harga yang krusial, belum terkonfirmasi bullish untuk indikatornya, masih berada di daerah kotak warna hijau ini. Kalau misalnya mau ke level harga selanjutnya yaitu 25.200, maka dia harus lewat dulu close dengan kuat di bawah 26.500 agar bisa benar-benar melanjutkan. Tapi kalau misalnya seperti ini sih, ini tampaknya semacam fake out yang terjadi. Sudah ada dua fake out yang terjadi untuk menjebak orang-orang yang nge-short di daerah sini. Dari time frame 4 jam sendiri, ini dari indikatornya itu terlihat bearish, dan tampaknya ini membentuk semacam pola ini, semacam channel yang ada di sini. Mungkin sementara bisa berada di dalam channel ini. Daerah atas itu di 27.300 dan daerah bawah di 26.300. Untuk ETH Bitcoin sendiri masih sideways di daerah sini saja, tidak ada breakout yang terjadi untuk ke atas dan ke bawah.
Kemarin close dengan hijau, indikator ini masih dalam posisi bullish. Kelihatan juga untuk Bitcoin dominance, kemarin itu close dengan penurunan, bagus untuk altcoin, dan ini masih dalam posisi bearish. Real Bitcoin dominance bagaimana? Memang belum ada pergerakan yang signifikan, tetapi tampaknya ini ada perlemahan dari kenaikan real Bitcoin dominance. Lebih didominasi oleh ETH dibandingkan dengan altcoin yang lainnya. Untuk indeks saham Amerika ini cukup bullish, di mana Nasdaq itu berhasil menembus daerah resistance sebelumnya, yaitu yang ada di sini. Ini cukup bullish ya, bisa lewat daerah tersebut. Dan S&P 500 ini sedang berada di daerah resistance yang ada di sini. Di saat yang bersamaan, indeks mata uang dolar juga mengalami kenaikan. Ini biasanya tidak seperti ini, biasanya saham akan turun ketika DXY ini naik. Yang kena penurunannya itu dari Bitcoin ya teman-teman. Target untuk indeks mata uang dolar adalah dia ada resistance yaitu di daerah sini, pas ada confluence yaitu di 105,7. Dan di hari Jumat ini biasanya itu ada option close. Kalau misalnya harga itu di bawah 26.000 maka akan sangat baik sekali untuk bear. Di antara 26.000 dan 27.000 masih berpihak kepada bear, akan imbang kalau misalnya harga di antara 27.000 dan 28.000, posisi sekarang 26.800, jadi dekat dengan posisi imbang dan posisi bear, akan tidak terlalu besar kemungkinan untuk ke 28.000 ya, karena mungkin bear ingin mempertahankan posisi mereka agar bisa tetap untung senilai 80 juta. Dan ini akan close nanti malam atau dini hari nanti ya. Terakhir ada analisa Bitcoin secara jangka panjang, ini adalah dari TechDev. 20 week EMA dan 200 week EMA. 20 week EMA yang warna hijau ini yang lebih sensitif, dan 200 weekly EMA yang bisa menjadi support juga untuk harga Bitcoin yang warna merah ini. Dimana ketika terjadi golden cross ini, dan tampaknya ini sudah terjadi, ditandai oleh panah warna kuning ini, maka dari situ harga akan terus naik selama setahun, mungkin bisa lebih dari setahun ke depan. Terakhir kali ini terjadi di tahun 2016. Ini adalah hal yang sangat bullish sekali. Memang tidak mudah untuk menjadi bullish di saat-saat sekarang. Ya, harga itu juga baru bottom di harga 15.500-an. Biasanya orang bullish ketika dia sudah dekat ke all-time high-nya atau mencapai all-time high-nya yang baru. Jangan seperti orang-orang itu, pastikan kita sudah punya posisi dulu Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya itu kuat. Setahun ke depan itu akan sangat berbeda dengan kondisi sekarang ya teman-teman, di mana setahun ke depan mungkin orang-orang sudah pada mayoritas itu akan bullish banget. Kondisi sekarang mungkin orang-orang masih ada sebagian yang bearish, tetapi chart berkata kalau harga itu cenderung itu dekat dengan bottomnya, dan kelihatan juga di altcoin itu cenderung sangat dekat dengan bottomnya ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.